Bicara Profesi. Kembali dengan saya di channel YouTube Dr. Demul. Klepto, pencuri, maupun penjaga toko atau pramuniaga dan SPG yang menggelapkan barang dagangannya yang dihadapi oleh para security atau petugas keamanan pusat perbelanjaan dan supermarket. Kami para petugas security harus pintar-pintar. Jangan sampai mereka lebih pintar. Selama ini para pencuri memanfaatkan situasi di supermarket dan pusat perbelanjaan yang ramai dan terbuka untuk siapapun. Mereka mempunyai 1001 cara dan modus untuk menyelundupkan barang dagangan keluar dari toko. Saya masih ingat beberapa kejadian saat saya menjadi security di pusat perbelanjaan. Meskipun bukan saya yang menangkap basah, ada saja cara orang untuk mencurinya. Misalnya, menyembunyikannya di pakaian dalam, memakainya berlapis-lapis di fitting room, bahkan sampai ada yang menyembunyikannya di perut jadi seperti ibu-ibu hamil. Hal yang lebih sulit diketahui kalau yang melakukan kecurangan adalah petugas toko atau petugas counter itu sendiri, baik pramuniaga maupun SPG. Tanpa menyebutkan siapa dan barangnya apa, ada kejadian yang sangat besar waktu itu, di mana seorang pramuniaga menyembunyikan sepatu di toilet saat dia bertugas dan mengambilnya saat dia sedang tidak bertugas. Dan itu berlangsung cukup lama, sehingga perusahaan menderita kerugian cukup besar. Selain kejadian-kejadian yang tidak terduga tersebut, sisanya adalah rutinitas yang saya jalani sebagai petugas security. Yang pasti melakukan penggeledahan semua karyawan pusat perbelanjaan saat mereka masuk dan keluar toko. Berkeliling semua counter sesuai area yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang pasti ngobrol sana-sini dengan semua karyawan. Meskipun ada batasannya, jangan sampai terlalu dekat, karena hal tersebut bisa menjadi pemicu adanya konflik of interest atau konflik kepentingan antara yang diawasi dan yang mengawasi. Tidak lama saya menjadi petugas security pusat perbelanjaan karena waktu itu ada pembukaan pendaftaran masuk Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN yang sekarang berubah menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Saya mengundurkan diri sebagai karyawan Kris Gallery waktu itu dan saya mendaftar di IPDN. Meskipun gagal masuk sekolah calon camat waktu itu, tapi saya bersyukur karena mendaftar di PDN lah yang membuat saya sempat meninggalkan Jakarta tahun 1998 dan membuat saya terhindar dari kerusuhan yang terjadi bulan Mei tahun 1998 yang bersamaan dengan tergulingnya kekuasaan Presiden Soeharto. Cerita tentang security berlanjut saat saya kembali gagal masuk sekolah kedinasan. Tapi kali ini ceritanya agak berbeda karena di profesi saya berikutnya itulah saya ketemu orang-orang baik dan orang-orang yang mengubah cara pandang saya tentang pendidikan. Saksikan cerita tentang profesi saya selanjutnya di channel Dr. Demul. Salam sukses!